Oke, selamat siang para mahasiswa Komputer Sains Statistik kelas LA06. Oke. Nah, minggu yang lalu ini masih saya tinggalkan minggu yang lalu ini ya. Terakhir hari ini kita masuk dengan sebenarnya integral tertentu sebetulnya, tapi karena ya kita langsung aja masalah luas ya. Oke, luas ya. Dari luas daerah ini sebut area sama ya, area di bawah satu kurva ya, di bawah suatu kurva. Daerah di bawah satu kurva, misalnya kita bagi dua ya. Di sini ada terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y ya. Jadi ini yang satu ini terhadap sumbu X misalnya. Ada kurva kasih warna lain misalnya. Terus gambarnya. Ini Y adalah fungsi X. Ini teori ya. Ini Y, ini sumbu X, sumbu Y. Ini batasnya X sama dengan A, ini X sama dengan B. Atau X1, X2 ya, boleh. Nah, ini tanya berapa daerah di bawah kurva warna hijau itu ya. Kita kasih nama warna kuning ya. Warna kuning. Maaf, saya pindahkan ruangan karena yang satu kelas itu masih jalan sampai jam 11 lewat bisa tuh. Jadi saya minta ini saya setengah 11 saya bisa setting sih. Ya, karena perlu waktu untuk setting Wacom. Jadi pindah ruangan. Oke ya. Nah, seperti ini Anda tahu Y sama dengan berapa? Luasnya berapa? Ini terhadap sumbu X. Terhadap, ini teori ya, terhadap sumbu X, maka luas sama dengan apa? Luas sama dengan integral batasnya AB, ya kan? Y adalah fungsi X, berarti Y dx. Kan itu ya? Itu kalau terhadap sumbu X. Bagaimana kalau terhadap sumbu Y? Kalau terhadap sumbu Y, kalau kurvanya kayak gini juga, warna hijau kita ambil. Misalnya kurvanya gini, nah maka batasannya ini sumbu Y, ini sumbu X, ini batas Y sama dengan P misalnya, atau Y1 ya boleh kan. Ini adalah Y sama dengan Y2 atau Q ya boleh. Nah, ini Y adalah fungsi X, ini harus kita ubah menjadi X adalah fungsi Y. Seolah inverse ya. Materi fungsi inverse. Tanya dibalik ya, dibalik. Nah, berapa luasnya ini? Ini kita mau cari juga terhadap sumbu Y ya. Dari sumbu Y berapa luasnya? Oke. Jadi ini terhadap sumbu Y. Maka luas sama dengan integral PQ, ya enggak? Batas Y-nya kan P, dan batas bawah P, batas atas Q ya. Terbaliknya, kalau Y dx ini menjadi X dy. Ya. Jelas itu? Ini sudah dapat di SMA ya? Sudah pernah dapat ya? Nah, sekarang salah satunya kita buktikan dari mana rumus ini datang. Tahu datang rumusnya? Tidak tahu ya? Oke. Dibuktikan enggak di betul di SMA dulu? Kenapa rumus ini terjadi begini? Cara sumbu X, sumbu Y kebalikannya nih. Nah, kita coba ya. Jelaskan. Kalau kita gambarkan. Oh, sorry. Ini masih ada satu lagi. Ya, enggak apa-apa.
Kita gambarkan. Misalnya ini ada sumbu Y-nya. Kemudian ada apa? Sumbu Y, sumbu X. Kemudian ini ada kurvanya. Bengkong gitu ya. Ini. Batasnya misalnya di sini adalah X sama dengan A. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini batas akhirnya ini adalah X sama dengan B. Ini kita ambil dari sumbu X ya. Kita ada sumbu X. Nah, bagian kecil itu bisa tampil di sini. Sebetulnya lebih kecil lagi, lebih bagus. Tapi kan makin kecil susah kita lihat kan. Oleh karena itu agak besar sedikit ya, Bang ya. Jadi ini kita tarik tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Ini juga kita tarik tegak lurus. Aduh, melenceng ya. Ini juga belum bagus ya. Kita tariknya nggak bisa pakai mistar ya. Ini tegak lurus juga. Sorry. 4 segi panjang ya. Ini jadi 4 segi panjang. Ini titiknya AB. A ini adalah X, Y. Berarti ini, X, Y. Berarti ini Y nah. Koordinat ya. Terus di sini tegak lurus juga ya. Ini yang kita namakan delta X. Kalau yang ini sampai sini adalah delta Y. Enak. Bukan segitiga ya. Tahu ya, kalau saya perbesar seperti ini misalnya contohnya. Jadi seolah ini lengkungnya terus begini kan. Tegak lurus segitu. Ini adalah delta X, ini adalah delta Y. Ini yang Y sama dengan fungsi X. Jelas nggak? Kalau diperbesar gitu. Ya. Baik. Nah, ini kita jadikan 4 segi panjang. Ya. Ada 2 4 segi panjang sebagai pembandingnya. Ini ke nama P, ini titik Q. Nah, kalau ini Y, maka apa ABCD ya, ABCD kita namakan yang kita mencari luas. Integrasi itu masuknya ngerti enggak? Umpamanya volume kelas ini saya integralkan akan dapat menjadi volume dari kampus anggrek. Paham sih? Jadi bagian kecilnya kalau kita integrasikan atau integralkan akan menjadi seluruhnya yang sebenarnya ya, itu maksudnya. Perumpamaannya gitu. Nah, kalau gitu Anda lihat di sini panjang BC berapa? BC itu kan sama dengan CQ ditambah BQ, betul nggak? Di mana yang ini sama panjang ya. Mengapa? 4 segi panjang, AK CD, sehingga CQ adalah Y, ditambah BQ adalah Y. Ya enggak? Oke, kemudian Anda lihat B ini bergerak ke A. Ya. Ini suaranya cukup jelas nih. Atau saya pakai ini supaya rekamannya lebih jelas. Ya. Jadi ini yang kita mau cari itu sebetulnya ABCD. Yang hijau nih, AB ke bawah CD ya. ABCD jadi bentuknya bukan istimewa kan? Ada lengkung gitu ya. Nah, boleh kita katakan ini adalah luas 4 persegi panjang. Yang kecil apa tuh? Aki CD itu kecil nggak dari luas dari yang sebenarnya yang kita mencari adalah AB CD. Enak. Luas Aki CD ini yang 4 segi panjang yang kecil, lebih kecil dari yang hijau nih, ABCD. Betul ya? Dan luas ABCD itu lebih kecil dari luas 4 segi panjang yang besar, yaitu apa? PBCD. Nah, luas 4 segi panjang kan panjang kali lebar. Yang kecil ini panjangnya Y, lebarnya delta X. Oh ya, bawah ini artinya ini adalah delta X-nya. Enak. Berarti apa?
Panjang kali lebar. Berarti ini Y dikali data X. Nah, yang kita mau cari ini adalah ABCD ini yang kita namakan data luas. Dan bagian kecilnya, data luas. Dan yang besar adalah apa? Panjangnya adalah BC, itu Y tambah data Y. Dikalilah lebarnya data X. Berarti Y tambah data Y dikali data X. Ya. Kemudian ini kita bagi dengan delta X. Ya. Kita bagi dengan delta X. Apa yang terjadi? Berarti ini Y kali delta X per delta X kecil dari delta luas per delta X kecil dari Y ditambah delta Y dikali delta X per delta X. Enak. Nah, di sini delta X-nya bisa kita coret. Enak. Ini juga coret. Benar? Maka tinggallah Y kecil dari delta luas per delta X kecil dari Y tambah delta Y. Kemudian kita kasih limit. Ya, beri limit. Jadi limit delta X menuju 0 dari Y kecil dari limit delta Y, delta X. Delta X menuju 0 dari delta luas per delta X. Ya. Kecil dari limit delta X menuju 0. Ini Y tambah delta Y. Ya, nah. Y tambah delta Y kan. Nah, Anda lihat pada saat B menuju A, dari gambaran dari saat B menuju A, delta X-nya makin kecil kan, makin pendek kan. Berarti delta Y juga makin pendek kan. Ini saya contoh nih. Kalau ini ke sini, delta X-nya kan ini. Delta Y-nya ini. Ya nak. Terus ini lagi, pendek lagi kan. Ini. Terus jadi titik. Kalau masalah titiknya apa artinya? Delta X-nya menuju 0, delta Y juga menuju 0. Menjadi 0 akhirnya. Ya, akhirnya menjadi 0. Maka di sini, ini kalau kita lihat apa? Nggak ada data, nggak ada X. Ini nggak ada X, berarti hasilnya konstan. Limit konstan dari Y, data X, nggak ada X ini ya. Berarti Y kecil dari limit, oh ya ini ganti ini. Ini pengertiannya. Anda masih ingat nggak waktu kita belajar diferensial tuh? Waktu sama Pak siapa? Pak Samsul Arifin. Ya, saya suka blank gitu ya. Jadi limit kan apa rumusnya delta apa dy per dx adalah limit bukan pakai h ya. Ini sebelum yang itu h itu baru itu ya. Tahun 80-an sebelum itu adalah delta x menuju 0 dari delta y per delta x. Ini gitu ya. Yang ini yang sama dengan apa? Limit h menuju 0 fungsi x tambah h kurang fungsi x per h. Ya nak? Nah, yang kita pakai ini yang ini ya. Anda lihat sini, ini Y nanti. Nah, kalau saya ganti dengan Y itu adalah luas, apa yang terjadi? Maka ini jadi limit delta X menuju 0 dari delta luas per delta X. Nah. Kalau Y itu saya ganti dengan volume, sama juga dengan volume, apa yang terjadi? Limit dari delta X menuju 0 dari delta volume dibagi delta X. Jelas ya? Nah, yang pertama inilah yang kita tadi kan yang nomor 2 sorry. Yang nomor 2 ini adalah data luas ya, limit data X menuju 0 data luas. Saya kasih kurung hijau ya. Kurung hijau ini ya. Yang ini. Sama mana? Kita ganti apa? Ya, ini kita ganti dengan apa? D luas per dx. Betul enggak? Di sini lihat. D luas per dx adalah limit data X menuju 0 data luas L per data X. Ya. Ini yang sama dengan
Jadi kalau ini Y. Kalau ini L luas. Kalau V ini volume. Itu aja. Identiknya sama ya. Nah, volume juga begitu. Nah, ini kecil dari. Nah, pada saat delta X menuju 0, maka delta Y juga menuju 0. Enak. Berarti delta Y-nya berapa sini? Delta Y-nya adalah 0 kan? Maka tinggal Y enggak sini? Ini kan sini Y tambah delta Y. Delta Y-nya, delta X menuju 0 berarti delta Y menuju 0. Jadi sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaannya nih di sini. Kalau X terletak antara 2 dan 2, ada nggak gitu? Nggak ada. Berarti X itu berapa? 2 kan? Nah, begitu juga ini kalau saya katakan D luas per DX antara Y dan Y. Berarti itu apa? Delta Y per delta X sama dengan Y kan? Oke. Nah, kita teruskan. Kita salin ya. Delta luas per delta X sama dengan Y. Kali silang, apa yang terjadi? D luas adalah Y dx. Kemudian kita integralkan. Oh ya, ini terhadap sumbu X. Sekali lagi, ini terhadap. Ini semuanya terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Ya. Terhadap sumbu X. Sehingga X ini dari batasnya, dari gambar bisa lihat batasnya dari mana. X sama dengan A dan X sama dengan B. Ya kan? Berarti batasnya adalah integral AB. Batas bawah A, batas atas B dari D luas adalah integral AB Y dx. Nah, Anda tahu integral DU, U. Integral DL, luas, L kan, luas kan. Integral DZ, Z. Integral DL, L kan. L itu luas sama dengan apa? Integral AB Y dx. Itu buktilah rumus yang kita membuktikan tadi. Nah, jelas betul. Dari situ itu juga kebalikannya kalau tak ada sumbu Y. Ya. Oke. Nah, dasarnya sudah tahu. Baru kita lanjutkan lagi. Tadi mungkin saya ulang lagi sedikit. Ini yang tadi kita mulai. Luas daerah atau area yang di bawah suatu kurva ya. Di bawah suatu kurva, kurvanya hijau ini. Di bawah itu artinya ke sini ya. Tidak ada sumbu X. Kalau ini di bawah ini maksudnya ke kiri ya. Tidak ada sumbu Y ke kiri. Jadi seolah kita lihatnya apa putar 90 derajat lihatnya gitu ya. Oke. Iya, berarti sudah terbukti ya mengapa rumus ini terjadi. Ya. Oke, sudah dapat ini. Oh, yang ini tadi apa? Integral kalau sumbu X luas adalah integral batas tadi sumbu X-nya AB, batas bawah A, batas atas B, Y dx. Kalau tadi sumbu Y terbalik. Dari P sampai Q ya, dari P sampai Q, kalau ini dari A sampai B. Maka fungsi Y sama fungsi X harus diubah menjadi apa? X adalah fungsi Y. GY ya. X adalah GY artinya menjadi fungsi Y. Ini adalah inverse nih. Inverse lah. Fungsi inverse ya. Ini sama dengan fungsi inverse. Ini adalah sumbu Y, maka terbalik Y dx jadi X dy. Oke ya. Paham ya? Nah, kemudian kita masuk terhadap dua kurva yang berpotongan. Bagaimana kalau dua kurva potongan? Jadi luas daerah atau area ya sama nih. Daerah atau area antara dua kurva yang potongan. Antara ini saya pakai angka ya supaya gampang ya. Sebenarnya tulis dua sih. Dua kurva yang berpotongan. Dalam bahasa Indonesia enggak boleh tulis dua nih, dua. Ya kan? Ini untuk singkat ya, yang berpotongan. Oke. Nah, saya satu persatu ini pertama terhadap sumbu X dulu ya. Yang ini terhadap sumbu X. Nah, bagaimana gambarnya? Kalau kita gambarkan kurvanya kita buat satu merah, hijau, satu merah misalnya. Dua kurva yang berbeda. Nah, nih. Ya, ini sumbu Y, sumbu X.
Ini kita ada sumbu X. Berarti ini X-nya sama dengan A atau X1 boleh. Ini sama dengan B atau X sama dengan X2 ya. Ini Y1, sini Y2. Nah, ini menjadi yang kita cari ini adalah luas antara dua kurva yang potongan warna kuning. Jelas ya? Sebenarnya ini main patron. Ya. Ingat nggak patron baju? Bisa bayangkan? Patron baju. Potongan-potongan itu. Kalau sebelum bikin baju kan ada kertas koran gunting-gunting kan, dikasih kentul, terus dikasih pakai apa namanya pensil ya, pensil warna gitu, baru digunting-gunting kan, atau di pabrik ini langsung potong gitu ya. Nah ini patron namanya. Nah ini saya pindah ke sini ya. Kalau saya pindah ke sini, ya saya gambarkan lagi. Jadi ini yang atas sama besar ya. Nah ini warnanya apa tadi, hijau ya. Yang ini hijau, kasih warna hijau ini. Nah ini yang hijau, Y1 ya. Terus yang dari sini ke sini ya. Kemudian yang satu lagi ini yang merah. Yang merah itu artinya yang bawah ya. Hijau yang atas, yang merah bawah. Kebalik. Merah yang atas ya. Merah yang atas, terus yang hijaunya yang bawah. Sorry, ya bawah ya. Saya kok keliru nih. Nah ini ini. Ini yang jadi ini Y2 ya. Ini Y2, Y1. Oke. Nah, luas sebetulnya ini didempetkan dua patron ini jadi kuning nggak tuh selesai. Soalnya potong ya, dipotong patron ini jadi pintu sini. Nah, kita hitung integral aja. Integral ini berapa? Kita ada sumbu X. Integral ini integral AB, sini apa? Y1 dx. Ini kan Y1 nih. Nah, ini karena Y2, sini apa? Integral AB Y2 dx. Ya, ini Y2 ya. Nah, karena tak ada sumbu X, maka luas sama dengan apa? Patron yang besar, patron yang kecil enggak? Maka dapat apa namanya ini, kalau di ini dikasihnya asiran. Ya, kasih garis-garis. Ya kan? Asirannya. Jadi sama dengan yang besar integral AB Y1 dx dikurangi patron yang kecil integral AB Y2 dx. Ini pengertiannya gitu ya. Jelas ya? Patron kurang patron, ya kan? Yang besar kurang kecil. Karena integralnya batasnya sama, digabunglah. Maka Anda dapatlah rumusnya jadi Y1 kurang Y2 kurung dx. Yang Anda pelajari ini enggak? Yang modelnya sudah jadi gini. Benar enggak Pak itu kan? Itu luas antara dua kurva yang berpotongan. Ya. Terhadap sumbu X. Ini sekali lagi terhadap sumbu X. Nah, sekarang bagaimana terhadap sumbu Y berikutnya? Ya. Ini terhadap sumbu X. Bagaimana kalau terhadap sumbu Y? Kita gambarkan lagi. Jadi ini kita luas dulu. Kalau ada waktu masih cukup panjang, kita ajar volume juga. Ya. Kalau tidak selesai, minggu depan kita belajar tentang panjang kurva sama luas pembukaan benda putar. Ya. Termasuk kita buktikan nanti kalau ada waktu cukup ini saya ajarkan mencari buktikan mengapa luas lingkaran itu pi r kuadrat. Di SMA tidak pernah dibuktikan deh. Oke, sekarang terhadap sumbu Y. Ya, terhadap ini kan nanti saya berikan, Anda perhatiin aja, ngerti ya. Terhadap sumbu Y. Nah, kalau kita gambarkan kurva dulu ya. Kurva yang hijau yang atas, kurva yang merah yang bawah. Ya, tapi tak ada sumbu Y. Hati-hati, tak ada sumbu Y. Tak ada sumbu Y kan gini caranya, ya nak.
Berarti ini tadi Y1, ini Y2. Yang atas tetap Y1 ya. Jadi ini Y sama dengan P batas bawah, Y sama dengan Q batas atas. Nah, berapa luas antara dua kurva ini? Yang warna kuning. Atau kita kasih asiran, boleh. Biasanya kalau ada warna, kasih asiran. Enak. Nah, berarti kita buat ini ya. Kita buat apa? Patronnya. Ya, patronnya panjangnya gini, ukur ya. Ini sini. Nah, terus juga di sini sama. Ini juga panjangnya sama yang ini. Sini. Nah, warnanya sekarang. Yang merah mana? Yang merah yang paling jauh, enak. Yang paling kanan, kita katakan paling kanan. Ini adalah Y1. Sorry. Y2, sorry. Ini masih ini, maksudnya gini, kalau Y2 diubah menjadi X2. Apa namanya itu? Inverse-nya. Y1 kita ubah menjadi X1. Ya. Dari X1 yang kita pakai adalah yang X-nya kan. Kan ada sumbu Y. Integral luasnya siapa? Integral X dy. Nah, X dy. Jadi berarti di sini warna hijau ya, warna hijau. Sorry. Warna hijau yang Y1. Nah, berarti ini adalah X1. Ini apa? X2 ya. Ini adalah X2. Nah, berapa luasnya ini? Kalau dasarnya tadi yang kita pelajari, gimana tadi? Ini ya. Pas lagi. Sorry ya ini. Nah ini. Kalau tanda sumbu E kan integral batas AB Y dx. Tanda sumbu E. Kalau sumbu Y integral PQ X dy. Terbalik ya. Y dx dari X dy. Maka sini X dy kan. Ya. X dy. Lari lagi. Berarti ini luasnya berapa sini? Integral PQ ya. PQ X. X berapa? X1 dy. Sini integral PQ X2 dy. Maka asiran itu ini sekali lagi kita ada sumbu Y luas sama dengan apa? Integral yang besar kurang yang kecil kan? Berarti integral yang besar adalah integral PQ X2 dy dikurang yang kecil integral PQ X1 dx. Mengapa? Ada yang tanya, kok ada X1 di depan? Nah, itu alasannya. dy kok dy ya. Kok dx ini ngawur ya. Dy sih. Nah, karena batasannya sama, integral batas bawah P, batas atas Q, maka ini menjadi luasnya sama dengan apa? Integral PQ, kita gabung, X2 kurang X1 kurung dy. Seolah kita lihat dari sini ya. Kita lihat dari sini, paling kanan itu atasnya. Yang bawahnya, atasnya X2, di bawahnya X1. Ya enggak? Dari atas ke bawah. Nangkap ya? Dari patron tadi kan jelas ya. Oke. Nah, dari sini saya kasih contoh yang sederhana dulu. Datanya langsung deh. Jadi gini, ini ada ceritanya gini. Carilah luas di bawah satu kurva. Ini adalah parabola Y sama dengan X kuadrat. Yang ya, dibatasi kurva sumbu X dan garis X sama dengan ini sumbu X dan garis X sama dengan 1. Ini 1, ini juga 1 kan. Ini kalimatnya enggak harus pakai kalimatnya ya baru bagus ya. Coba ini saya kasih kalimatnya. Kemarin saya ngajar di data science. Ya.
lain. Oke, ya. Jadi ini apa maksudnya luas daerah atau area sama ya, yang dibatasi. Baca kalimat hati. Ini bisa di atas parabol atau di bawah parabol. Ini dibatasi. Dia beritahu dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, kemudian sumbu X dan garis X sama dengan 1. Kalau Anda keliling yang kurung itu apa? Harus siklus tertutup ya. Yang ini enggak, yang dalam ini. Yang bawah berarti ya. Bukan yang atas ya, hati-hati. Ya, dibatasi oleh parabola Y sama X kuadrat, sumbu. Nah, ini maksud sumbu X kan ini. Sumbu X itu Y sama dengan 0 berarti ya. X sama dengan 1. Nah, kalau sudah ini baru Anda langsung cari. Jadi sudah siapin. Oke. Jadi ini terhadap apa? Katanya Anda. Terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X, maka luas sama dengan apa? Luas sama dengan integral. Batasnya berapa nih terhadap sumbu X? Dari 0 sampai 1 enggak? Dari 0 sampai dengan 1. Terus ini ya, yang 1 di bawah kurva, ini akan di bawah kurva. Di bawah kurva parabola ya berarti ya. Jadi apa sini? D. Cuma itu aja kan. 1 ini kan batasannya 0,1. Ini batas nggak nih? 1. 0,1. Udah. Ini parabola. Berarti di bawah kurva itu kan. Yang hijau. Di bawah yang kurva hijau. Ya enggak? Bawah kurva hijau berapa? Yang kasih kuning mana ya? Jadi kurvanya cuma 1 ini kan. Ini kan kurvanya. Y sama dengan X kuadrat. Jadi 0,1 X kuadrat DX. Sama dengan apa? Seper N plus 1 X pangkat N ini. N plus 1. Harga batas 0,1. Ini kita tertentu ya. Sama dengan sepertiga X pangkat 3. Harga batas 0,1. Sehingga terjadi apa? Sepertiga kali. Tapi kan mungkin ngerti ya. Ini Anda udah lompat jauh loh deh. Itu terbang Anda itu. Dimasukkan di batas atas adalah 1 pangkat 3 ya. X pangkat 3 itu adalah menjadi X dikali 1 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3. Hasilnya apa? Sepertiga kali 1 pangkat 3 1, 0 pangkat 3 0. Hasilnya sepertiga ya. Udah ngerti ya, ini contoh yang single ya, kurvanya tunggal. Bagaimana kalau kurvanya apa namanya? Satu parabol, satu garis lurus. Nah, berpotongan nih. Ya. Nah, jadi ini sampai sini ngerti? Oke, kita langsung masuk yang cepat-cepat ya. Luas daerah atau area ya, yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat kurang 3X dan garis linier Y sama dengan X. Gimana nih? Ya, kalau sulit gambar sketsa aja, enggak usah. Lihat ini mencapai minimum atau maksimum? Lihat koefisien X kuadratnya berapa? 1 enggak sini? A sama 1 enggak sih? Y dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. A-nya berapa? 1. 1 itu besarin 0 mencapai minimum. Kalau minimum kan puncaknya di bawah. Ini minimum kan? Ini minimum berarti puncaknya di bawah. Dipotong oleh garis Y sama dengan X. Y sama dengan X ini. Ini Y parabolanya Y sama X kuadrat kurang 3X. Yang atas kita namanya Y1. Yang bawah kita namakan Y2. Nyatanya luas yang dibatasi. Sorry.
yang dibatasi oleh antara dua kurva yang berpotongan. Berarti agak batasnya Anda potong aja. Cara potongannya gimana? Y sama Y boleh nggak? Y parabol sama dengan Y garis lurus. Y linear. Ya nah. Y parabolnya berapa? X kuadrat kurang 3X. Garis linearnya, garis lurusnya X. Pindahkan ya. Ini gabung. X kuadrat kurang 3X min X sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurang 4X sama dengan 0. Berarti keluarkan X min 4. Jadi X pertama 0, X kedua 4. Ini batasannya. 0 sampai 4. Bisa Y sama Y. Atau Y kurang Y juga boleh. Banyak cara ya. Oke. Nah, kemudian ini kan terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Ini menentukan. Kalau terhadap sumbu X, rumusnya apa? Terhadap sumbu Y, rumusnya apa? Ya kan? Terhadap sumbu X berarti luas sama dengan apa? Ingat nih ada dua kurva loh. Hati-hati. Sini apa? Batasnya 0,4. Berarti sini Y yang atas kurang yang bawah. Nah, ingat patron tadi. Nah, kita masukkan 0,4. Y satunya berapa? X dikurang X kuadrat kurang 3X. Hati-hati. Ini seringkali kurungnya lupa ditulis. Itu mengurangi nilai. Ya. Walaupun ada kejaran benar tapi kurungnya lupa. Ya, kurung siku atau kurung kerawal terserah. Nah, selesaikan dan kurung dulu berapa nih? Kalau saya selesaikan nih X min ini gini. Ini dikalikan min apa nih? Min X kuadrat min kali min 3X dx. Sehingga hasilnya 0,4. X dengan 3X berapa? 4X dikurang X kuadrat dx. Nah, selanjutnya ini tinggal menyelesaikannya sehingga luas sama dengan berapa? Kita salin dulu ya. 0,4 dapat tadi 4X dikurang X kuadrat. Benar ya? Oke. Kurung dx. Jadi ini luas sama dengan 4 kali integral F pangkat 1 seper 1 tambah 1 langsung boleh 2 X pangkat 1 tambah 1 2 dikurang X pangkat 3 seper 2 tambah 1 3 X pangkat 2 tambah 1 3. Oh ya ini sendiri ya, ini sendiri kan. Harga batas 0,4. Selesaikan nih, ini berapa? 4 kali setengah 2X kuadrat kurang sepertiga X pangkat 3 0,4. Ada dua cara di sini. Apakah dimasukkan batas atas semuanya dulu kurung dikurangi, masukkan batas bawahnya 0 ya. Atau boleh enggak gini. 2 kali X kuadrat batas atas berapa? 4 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Itu boleh juga. Sepertiga kali X pangkat 3 batas atas 4 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Anda tahu 0 itu hilangnya kan? Sebagai kuningnya. Nah, ini nah dianggapnya 0 kan? Hilang. Tinggal apa? 4 kuadrat 16 kali 2 32. 4 pangkat 3 64 per 3. Nah, sama per 3 dia. Berarti ini kali 3 naik 96. Kan 96 bagi 3 32 kan? Dikurangi 64. Hasilnya berapa? 32 per 3 berapa? Ada yang buat 1 2 per 3. Bahaya ya. Jadi begini, Anda anggap ya 30 bagi 3 berapa? 10 kan? Sisa 2 kan? Sisanya 2 per 3 kan? Jadi jawabnya kalau saya ini begini jawabnya benar, begini jawab benar. Jadi saya tidak tahu Pak Samsul, sebaiknya Anda bikin 10 2 per 3. Aman. Campuran. Oke. Sudah ngerti ya? Udah gini. Nah, saya janji tadi bagaimana kita membuktikan luas lingkaran. Ya. Buktikan yang selama ini dari SMP Anda belajar, dari SD bahkan ya. Luas lingkaran adalah 27 kali jari kali jari. SMP berubah 27 di pi. Betul enggak? Pi R kuadrat. SMA sama, pi R kuadrat. Sampai berhenti sama juga. Lantas rumus itu dari mana? Rumus itu kita buktikan ya. Buktikan luas lingkaran adalah pi R
kuadrat. Saya pakai R besar ya. Supaya. Ini yang kita mau buktikan. Oke. Kita pakai lingkaran. Saya cari R. Jadi ini data gambarnya agak susah jadi. Gitu. Lengkungnya nah, oke ya, ini adalah 0, ini R, di sini min R, betul nggak? Ini Y, ini X. Kalau mencari luas, kalau saya prinsipnya gini, Anda ambil bagian, jangan sekali semua cari hitungnya, susah ya. Jadi kalau saya sarankan, Anda ambil yang seperempat lingkarannya aja. Nih, lebih gampang kita enggak? Batasnya 0 sampai R, ya kan? Udah, batasnya sesuai dengan itu kita coba. Jadi ini juga terhadap apa? Sumbu X. Luas lingkaran, oh ya, sudah. Ini yang kuning ini adalah seperempat luas lingkaran enggak? Nah, makanya seperempat luas lingkaran adalah cara sumbu X integral batasnya dari 0 sampai R, betul nggak? 0 sampai R, terus di sini apa? Y dx, betul nggak? Nah, Y itu dari mana? Karena tahu persamaan lingkaran rumusnya apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah R kuadrat, betul nggak? Nah, terus berapa Y kuadrat? Y kuadrat adalah R kuadrat kurang X kuadrat. Berapa Y? Akar R kuadrat kurang X kuadrat. Pakai apa? Integral dengan substitusi trigonometri. Sudah kan? Pernah tahu ya? Trigonometri, betul itu? Enggak ya? Nah, tinggal masuk nih. Jadi seperempat luas lingkaran adalah apa? Integral 0R akar R kuadrat dikurang X kuadrat dx. Nah, ini mau tak mau kita menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Ya enggak? Berarti ini sementara kita stop dulu di sini, ya kan? Artinya kita cari dulu integral ini yang tanpa harga batas dulu. Yang kita cari adalah integral akar R kuadrat kurang S kuadrat dx. Ya kan? Harga batas nggak usah, nanti aja lah, itu belakangan ya. Nah, dx. Oke, kita gunakan segitiga siku-siku sembarangan. Sudutnya theta. Nah, kalau ada selisih 2 kuadrat, yang depan merupakan apa? Sisi miring atau hipotenusa. Yang satu lagi apa? Kaki siku-siku. Nah, bisa kaki vertikal, bisa juga kaki horizontal. Hati-hati ya. Nah, yang kosong diisi oleh akar. Nah, kamu cari hubungannya. Apa hubungan X dengan bilangan R? R kan dia cari itu bilangan ya. Sama dengan apa? Ya, sin, betul. Karena dia dapat sudut ini adalah Y kan harusnya. Y PR ya. Tapi Y itu sama dengan X. Jadi berarti ini adalah sin theta. Ya. Garis silang R-nya. Jadi X adalah R kali sin theta. Ya. Kemudian turunan X. Ya, ini X-nya. Turunan X terhadap theta apa? R kali turunan sin apa? Cos theta. D theta-nya kali silang. Maka dx adalah R kali cos theta d theta. Dapat dx-nya. Sekarang akar. Akar R. Akar R kuadrat kurang X kuadrat per bilangan R apa? Di mana ada sin, di situ ada cos. Itu digunakan itu ya. Di mana ada sin ada cos, di mana ada tangen di situ ada secant atau kebalikannya. Di mana ada kotangen di situ ada kosekan, kokoriko. Ya, ingat kokoriko, koko ada dua ko, kotangen, kosekan. Ya. Ini
Terus saya silang, akar adalah apa? R kali cos theta. Nah, baru masuk di sini. Berapa? Integral akarnya sama dengan apa? R cos theta, ya enggak nih? R cos theta, ini akar. Dx berapa? Dx salin. R kali cos theta d theta. Nah, R kali R apa? R kuadrat boleh keluar, konstan. Cos kali cos, cos kuadrat theta, d theta. Cos kuadrat theta, pakai rumus sudut kembar, cos. Apa tuh? Di sini terus. Apa di sini? Cos 2 theta dalam cos, apa itu? Rumus nomor 2, masih ingat enggak? 2 cos kuadrat sudut setengah kali 2 theta, theta min 1. Enak. Kalau sin terbalik, 1 kurang 2 sin kuadrat theta. Enak. Rumus nomor 3. Rumus nomor 1 campuran cos kuadrat kurang sin kuadrat. Ya. Oke, dari sini min 1-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi 1 ditambah cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta. Berapa cos kuadrat theta? Adalah 1 ditambah cos 2 theta per 2 ya. Nah, ini yang kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan di sini, kita ganti jadi R kuadrat integral apa tadi? 1 ditambah cos 2 theta per 2 d theta. Seperdua ini boleh nggak keluar nih? Setengah R kuadrat dikeluarkan, tinggal apa? 1 ditambah cos 2 theta d theta. Ini dipecah menjadi 2 integral. Kita pecah ya. Jadi apa? Setengah R kuadrat dikali integral 1 d theta apa? Theta. Oh, jangan langsung ya. Jangan langsung. Jadi kita integral 1 kali d theta ditambah integral cos 2 theta d theta. Gitu ya. Nah, baru ini 2 theta, ini theta. Harus sama cos UDU. Jadi berarti sini kasih jarak sedikit sini. Integral cos 2 theta D 2 theta. Sengaja. Turunannya berapa? Turunan dari 2 theta-nya adalah 2D theta enggak? Jadi kelipatan 2 enggak? Karena kan nomornya kan D theta aja. Jadi 2-nya dikali dengan 1/2. Paham ya? Karena setengah kali 2 theta, 2D theta adalah D theta. Hingga hasilnya setengah R kuadrat dikali theta ditambah setengah kali integral cos UDU adalah, ini suka bingung orang. Tapi min atau enggak? Integral cos theta 2 theta cos theta 2 theta dt 2 theta adalah sin 2 theta. Benar ya? Tambah C-nya harus tambah C, tidak usah biar ya. Nah, baru ini dipecah lagi. Sin 2 theta adalah 2 sin cos. Sudah kembar. Ya. Jadi kita sambung lagi di belakangnya. Jadi akar. Akar. Ada apa? Ricardo. R kuadrat kurang X kuadrat D theta. Kenapa saya tahu namanya? Karena yang ikut P2M apa yang di Siwali. Ya. Pakai ingat. Kalau enggak, saya enggak tahu. Tanya teman sebelah enggak tahu. Oke ya. Ini kita salin ya. Kita salin lagi sini. Berapa tadi? Setengah R kuadrat. Kita salin. Setengah R kuadrat dikali theta ditambah dengan setengah. Atau langsung ya. Ada ganti. Berapa? Sin 2 theta adalah 2 sin cos kan? 2 sin cos sudutnya setengah kali ya. 2 sin cos sudutnya setengah kali. 2 theta, setengah kali 2 theta, theta ya. Theta. Gitu ya.
Jadi ini adalah setengah R kuadrat theta ditambah ini setengah sama 2 coret enggak? Tinggallah sin theta kali cos theta. Nah, kita ganti sekarang. Setengah R kuadrat. Jadi trigonometri itu kita ubah aljabar dari trigono, integral trigono, hasil trigono, kembalikan ke aljabar lagi. Ya. Nah, theta dari mana Anda ambil theta? Theta diambil dari ya. Ini kok coretnya jadi banyak sih. Theta kita ambil dari ini. Sin theta adalah XPR. Ya. Ini saya tambah di sini. Di mana ya? Sini. Sin theta adalah XPR. Betul enggak? Berapa theta? Theta adalah sudut pusat atau arcus dari sinus yang harganya XPR. Betul enggak? Ya. Ya. Jadi ini kita ganti dengan theta adalah arcus sin X per R. Ditambah, nah sin cosnya ada di sini nih. Mana? Kok jadi ramai begini? Nanti hilang ya gitu. Ya ya. Sinnya sama mana tadi? Di atasnya. Mau lihatnya. Tadi apa? Saya ingat kan? Sin itu sama dengan apa? Sin itu adalah XPR, betul enggak? Cos itu adalah akar PR. Ingat tadi kan? Cos itu adalah akar R kuadrat kurang S kuadrat per R. Gitu. Benar enggak? Yang bawah di bawah nih. Cos itu adalah akar per R dan sin adalah SPR. Oke. Ini biasa oke kacau dulu itu. Nah. Oh, yang terakhir ini enggak ini ya? Enggak terekam ya? Tuh. Tuh ini saya sih ubah. Ini harus ya enggak aktifkan ini dulu. Kemudian di apa? Kok sering kali terjadi gini ya? Ini tab S tempat penyimpanannya di mana? Ini T start nih, CS start. Ini sini aja. Oh ini sudah ada nih. Save. Simpan. Kemudian saya panggil lagi. Ya. Saya panggil lagi dia. Pasti ada hilang. Yang tadi yang tertulis saja yang tinggal. Jadi yang belakang. Ini lama amat. Nah, Anda lihat hilang kan nih? Tuh. Hilang ya? Oke. Ini berarti saya buang aja ya. Saya buang lagi nih. Nanti kalau Anda sudah belajar integral IPA 2, itu dapat di kalkulus 2, namanya Evan kalkulus deh. Mudah-mudahan saya dikabulkan. Saya minta ngajar di kelas ini. Saya minta, tapi saya tidak tahu dikasih atau enggak ya. Tapi saya minta sama Ibu Diana, sejurnya, supaya saya bisa membantu Anda untuk memperkuat kalkulus ini. Ya, sama-sama. Oke, ini
Lama amat ini. Masih save ya. Nah, ini gangguannya kayak gini nih. Oke. Ini capture. Bentar ya. Aku bisa gini. Oke. So, waduh, set pas ambil dari ini deh. Saya ambil dari OneDrive yang bisa juga dia tersimpan di OneDrive sebetulnya ya. Ya, OneDrive. Maaf ya ini terpaksa. Nah, ini OneDrive. Buka di daerah di, di daerah apa namanya? Serve. Nah, ini dia hari ini tanggal 28 Anda lihat ini ada kan? Ini harus saya download. Nah, ini download nih. Sudah ada di download Anda lihat. Buka ini aja ya. Ulang ini. Ini penyakitnya bukan sekali, sudah sering ngajar sampai tiap ngajar pasti ada. Saya bikin dulu. Untung disimpan di OneDrive, kalau enggak hilang semua. Ya, rasanya ya. Oh, lama buka ya. Hah? Ini lebih parah lagi. Ini udah hilang ya. Tapi ini ya, oh yang tadi, oh ya, ya udah enggak apa-apa. Kita dari sini, ini bersih kan? Nah ini ini lagi kita apa namanya? On lagi di OneDrive-nya supaya aman ya. Baik. Jadi setengah R kuadrat tetanya ya. Ini nggak jalan lagi. Ampun.
Selesai ini lagi. Nggak ini connect ini apa? Tulisan. Ini Wacom-nya penyakitnya ini. Aduh, gimana nih? Nah, udah nyala. Tuh, udah bisa nulis. Ampun. Jadi ini tadi apa? Theta, ya. Theta tambah setengah. Theta ditambah dengan setengah sin 2 theta. Sin 2 theta, 2 sin cos kan? 2 sin cos, sudutnya theta theta. 2 sin theta cos theta kan? Tambah C kita enggak tulis ya. Setengah R kuadrat kali tadi kita ada cari sini bahwa mana ya tadi? Di sini tadi. Oh, yang di sini ya tadi ya. Di sini ya salah. Sin 2 sin theta adalah XPR ya. Sehingga berapa theta? Theta adalah arcus sin theta. Ya, aku sin X. Aku sin X. Aku sin X. Ya. Aku sin X. Tambah ini setengah sama 2 coret. Sin theta adalah XPR. Sedang cos theta adalah akar per R ya. R kuadrat kurang S kuadrat per R. Benar ya? Ada di sini tadi. Ini yang bersih tadi. Ini bawahnya sih. Ini. Ada kan? Ini. Nah, sehingga ini sama dengan setengah R kuadrat kali arcus sin. Ini arcus sin XPR ya. Dari ini kan. Saya ampun deh. Saya ini apa grogi jadi kalau nggak bisa nulis, nggak bisa kerja gitu. Jadi ini sin XPR ya. XPR, ini XPR. Nah ini oke. X kali akar R kuadrat kurang S kuadrat per R kuadrat. Benar? Coba R kuadratnya kali ke dalam. Jadi setengah atau dikalinya setengah R kuadrat dikali arcus sin XPR ditambah setengah ya R kuadrat dikali X akar R kuadrat kurang S kuadrat per R kuadrat. R kuadrat ada enggak? Jadi tinggallah setengah R kuadrat kali arcus sin XPR ditambah
setengah X akar dari R kuadrat kurang S kuadrat. Inilah. Ya kan? Nah, baru kita masuk ke sini tadi itu ya, jabarkan tadi mana terakhir. Yang terakhir di sini. Ini ya. Yang terakhir itu yang ini. Saya salin ya. Yang terakhir itu yang kotak kuning. Apa? Seperempat luas lingkaran adalah apa? Integral 0R dari 0R akar R kuadrat kurang S kuadrat dx. Baru seperempat luas lingkaran sama dengan yang kita sudah cari, salin aja mana? Ini ya, agak batasnya 0R. Jadi kita salin setengah R kuadrat kali sin X PR. Betul ya? Atau sin. Aduh. Arkusin ya. Itu sudut ya, arkusin XPR. Terus kita lihat di sini apa? Ditambah setengah X akar R kuadrat kurang S kuadrat agak batas 0R. Oke ya. Kalau mau hilang pecahan lebih gampang apa? Dikali 4 boleh nggak? Ya kali 4. Seperempatnya hilang. Ini tinggal luas lingkaran sama dengan setengah kali 4 2 R kuadrat arcus sin XPR ditambah 2 sama ya. Jadi setengah kali 4 adalah 2 X akar R kuadrat kurang S kuadrat agak batas 0R. Ini pecahan udah hilang ya. Nah baru masukkan nih yang kita ganti X-nya ya. Semua X kita ganti ini X kita ganti. Biasanya 2R kuadrat kali gitu ya. Ini yang kita ganti arcus sin X yang batas atas adalah R per R dikurang arcus sin batas bawah 0 PR ya, saya lingkarin. Ini ya, kurung tutup ditambah 2 kali, nah 2 kali ini boleh 2 kali R atau langsung aja lah ya. 2 kali X diganti R batas atas ya. 2R kali akar R kuadrat kurang R kuadrat ya nah. Dikurangi 2 kali 0 akar R kuadrat kurang 0 kuadrat. Gitu ya. Maka luas lingkaran adalah 2R kuadrat kali arcus sin 1 dikurang arcus sin 0. Ya nak? Ditambah. Nah ini 2R kali akar 0. Betul nak? Dikurang 0. Gitu. Ini sini 0 kan? Benar gitu? Jadi luas lingkaran berapa? 2R kuadrat kali arcus sin 1 berapa? Sin berapa sama dengan 1? 90 derajat berapa radian? Pi per 2. Pi per 2. Kurang 0. Aku sin 0, 0. Aku sin 1, pi per 2. Hasilnya apa? 2 ya coret. Sehingga pi R kuadrat. Sebuti? 2 nya coret. Sebutilah pi R kuadrat. Ini yang makan di SMA. Mengapa di SMA tidak bisa dibuktikan? Karena belum belajar integral dan substitusi trigonometri. Itu alasannya. Kalau Anda sudah belajar itu pasti bisa. Ya. Nanti lebih gampang, lebih pendek, integral lipat 2 cacing. Ya. Lebih enak. Gitu. Pendek pembuktiannya, kali ini panjang. Ya. Baik, sampai sini cukup jelas? Nah, ini yang contohnya kita apa ya? Oh ya, tadi sudah luas, sekarang kita masuk volume. Ya. Jadi tugas Anda sudah bisa mulai kerjaan ya. Walaupun belum sempurna nih. Itu batas sampai berapa lama? Di akhir. 1 besok. Astaga.
Udahlah. Nah, itu kita jadi sekarang volume benda putar. Nanti pembuktiannya saya belakangan aja. Karena waktunya pendek ya. Kita tinggal setengah jam lagi. Nah, kalau benda putar, contohnya ini. Jadi ini adalah kurvanya. Ini Y adalah fungsi X. Ya. Ini batasnya. Ini harus ini juga panjang ke sini. Ini sama panjang, ini sama panjang, kita enggak? Nah, ini sini terjadi bayangannya di bawah. Nah, kalau kita putar, jadinya apa? Kalau kita putar. Ini putus-putus. Seperti apa tuh? Kap lampu. Kap lampu zaman kuno, zaman di desa ya. Kerangkanya dari kawat, dindingnya itu dari kain atau plastik. Tapi ini atau topi juga bisa. Tapi topi ya bisa juga. Nah, seperti ini. Ini kalau gini, ini diputar terhadap sumbu X ya. Diputar terhadap sumbu X. Maka volumenya berapa? Pi integral. Mengapa pi ada itu nanti pembuktiannya silinder awalnya. Silinder isinya kan pi r kuadrat T. Pi kali pi r kuadrat luas alas kali tinggi T. Ya. T-nya itu S-nya. Nah, jadi ini pi integral batasnya. Misalnya ini A, ini B. Berarti ini A sampai B. Y kuadrat dx. Y ini yang jarinya. Jadi pangkat 2 kan R kuadrat. Ya, jadi berarti R kuadrat menjadi Y kuadrat. Ya. Oke. Ini kalau diputar sumbu X. Bagaimana kalau diputar sumbu Y? Ini kalau kita gambarkan di sini. Gambarnya gini misalnya. Nah, kalau kita dari cara apa? Bayangannya ini adalah ini. Sehingga jadinya apa nih? Kalau ini diputar. Oh ya, putar tuh ini begini bentuknya. Putar ini. Kalau ini putarnya sekitar sumbu Y, jadi bentuknya kalau Anda lihat ini alasnya. Nah, ini Y sama dengan P. Ini Y sama dengan Q. Ini diputar terhadap sumbu Y. Jadi, putarnya gini, begini. Terhadap sumbu Y, ini sumbu X. Diputar terhadap sumbu Y. Maka volumenya adalah Pi integral. Batasnya PQ terbalik. Kalau X kuadrat jadi Y kuadrat jadi X kuadrat, DX dari DY. Pokok X dari Y dari X. Sudah paham? Oke. Berdasarkan ini, berdasarkan nanti kita buktiin ya. Main waktu nanti kita ada review juga. Kita tiap minggu bisa kan? Ya. Oke. Jadi Anda bukan belajar sampai SKS ya, menjadi 6 SKS. Ya. Baik. Sekarang buktikan. Nah, ini sekarang. Buktikan yang paling gampang volume tabung atau silinder
adalah mengapa pi R kuadrat T. Ini paling gampang. No, ini X, ini Y. Ya, ini adalah Y sama dengan R, ya jaringnya. Ya, ini bayangannya. Lalu ini diputar jadi apa? Ini diputar jadi putus misalnya. Ini kelihatan tabung tidur atau bolongan air. Ya macam-macam betul. Pokoknya atau kaleng ditidurin ini kan. Nah, macam-macam. Nah, ini Y sama R nak, dia jarinya R. Ini sejauh tinggi nak nih T sini. Ini T ini. Ini R. Oke. Nah, sekarang ini diputar ya. Diputar terhadap sumbu X. Oke, saya tulis nih. Diputar terhadap sumbu. Ini paling pendek pembuktiannya. Diputar terhadap sumbu X. Maka volume tabung apa? Volume tabung adalah pi integral batasnya berapa? 0 sampai T. Nah? 0 sampai T. Y kuadrat dx. Nah, Y ini sama dengan berapa? R. Kalau Y sama dengan R, berarti Y kuadrat berapa? R kuadrat enggak? Ganti sini. Ya. Kita ganti jadi pi integral 0 T Y kuadrat menjadi R kuadrat. Ya. R kuadrat dx. R kuadrat konstan enggak? Konstan. Keluar, boleh keluar. Keluarnya pi kali R kuadrat. Jadi pi R kuadrat letak di depan. Integral tinggallah 0 T dx. Nah, Anda tahu pi R kuadrat integral dt integral dx x nah, agak batas 0 T. Ya, sejauh 0 T, batas bawah 0, batas atas T sehingga pi R kuadrat kali X batas atas adalah T, batas bawah 0, hasilnya pi R kuadrat T. Terbukti? Ya itu. Ini adalah volume tabung atau silinder. Nah, 3 seperti ini tabung, kerucut, satu lagi bola. Ya, bola. Makin ilmunya tambah lagi 2 integral, double integral lebih pendek jalannya. Ini panjang jalannya. Oke, sekarang kita masukkan buktikan volume kerucut adalah mengapa sepertiga pi R kuadrat T atau dalam luas lingkaran pi R kuadrat kali sepertiga tinggi, ya enggak? Ini sepertiga pi R kuadrat T. Ini yang kita buktikan. Nah, ini mudah juga, yaitu ada garis miring di sini. Ada garis miring sini. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini bayangannya. Ini diputar terhadap sumbu. Diputar terhadap sumbu X, jadilah kerucut. Tenang. Nah, di mana ini 0, ini sejauh tinggi T, betul nggak? Ini dia jaringnya R. Udah. Kita langsung ya. Nah, berarti garis ini harus tahu Y berapa. Ini bisa menggunakan jalan paling cepat apa namanya? Persamaan segmen garis. Pernah belajar program linear di SMA? Kita punya tepung sekian kilo, punya mentega sekian kilo, dibikinlah roti, 2 jenis roti, ya kan? Nah, itu kan program linear programming bahasa Inggris nih, ya. Pemrograman linear. Ya. Itu ada rumusnya namanya program segmen garis AB, persamaan segmen garis AB, sorry. Persamaan segmen garis AB. Misalnya A, ini B, ini titik B.
Rumusnya X per A tambah Y per B sama dengan 1. A itu adalah sumbu X yang dipotong. B adalah sumbu Y yang dipotong. Bisa plus, bisa min. Ya, bisa plus, bisa min. Tergantung. Jadi kalau Anda masukkan sini X per A. A-nya sama dengan apa? Sejauh tinggi. B-nya sama dengan apa? Jari-jari R. Jadi X per A. A-nya adalah A kecil ya, adalah tinggi T. Y per B, B-nya adalah jari R. Nah, dari sini Anda bisa cari apa? Y cari ya. Y per R sama dengan apa? 1 dikurang X per T. Berapa Y? R, silang ya. R kali 1 kurang X per T. Kemudian berapa Y kuadrat? Ya dikorek masing-masing. R kuadrat dikali 1 dikurang X per T pangkat 2. Ini enggak usah kita pangkat 2, enggak usah. Panjang jalannya nanti ya. Jadi dapat ini baru cari diputar. Diputar terhadap apa? Diputar terhadap sumbu X, maka volume kerucut apa? Pi integral. Nah, batasnya berapa tadi? Dari gambar. Batasnya dari sumbu X 0 sampai T. Enak. 0 sampai tinggi, 0 sampai T. Y kuadrat dx. Itu rumus umum. Baru kita masukkan sini pi integral 0 T. Y kuadratnya berapa tadi? R kuadrat dari kuadrat dikurang 1 X per T pangkat 2. Dia dari kuadrat dikurang 1 kurang X per T pangkat 2 dx. R kuadrat adalah konstan. Boleh keluar enggak? Keluar ya. Pi R kuadrat dikeluarkan. Pi R kuadrat keluarkan tinggal 0 T. 1 dikurang X per T pangkat 2 dx. Nah, ini berbentuk U pangkat N dx. Harusnya U pangkat N du, ya kan? Harus sama ya. Jadi sehingga saya ubah menjadi pi integral 0 T. U-nya 1 kurang X per T. Ini memang bisa pakai misal ya. Tapi panjang jalannya. Nah, ini langsung U pangkat N sengaja du. Oh ini kalau itu ini tempat ini harus dikasih jarak ya. Artinya ini mau dikali berapa dari sini? Kali berapa? Sini du. U-nya 1 kurang X per T. Berapa turunannya? Coba kalau kita turunkan ini berapa? 1 turunannya 0 min X turunannya 1 enggak? X turunannya 1 di 1 per T kan? Kurung kali dx. Hasilnya apa itu? Min seperti dx enggak? Min seperti dx supaya jadi 1 dikali berapa? Kebalikannya. Seper. Kalau 5 seper 5. Kalau min seperti dibalik jadi apa? Min T per 1 ya. Kali min T per 1. Oh tadi saya enggak. Mati deh. Saya enggak share ya. Astaga. Saya lupa. Gara-gara saya tadi ubah itu deh. Ya saya lupa share. Ngapa enggak? Ingat, jadi enggak masuk rekamannya. Nanti yang apa saya sharing. Tapi yang tulisan ini ngerti ya. Oke. Nah, jadi kali min T per 1 ya. Jadi sama dengan berapa? Mungkin suaranya enggak juga, enggak terekam semua ya. Jadi, yang depannya terekam tadi, tapi yang belakang. Ini menjadi min PT ya nak? Min PT. Ini integralnya langsung. U pangkat NDU rumusnya apa? Seper 2 tambah 1, 3 kan? Kali 1 kurang X per T kurung pangkat 2 tambah 1, 3. Agak batasnya 0 T. Ini kita kalikan jadi apa? Dikalikan sepertiga min sepertiga pi T korek kan? Jadi volume kerucut sama dengan apa? Min sepertiga pi T kali apa? 1 dikurang X yang batas atasnya T ya. T per T
pangkat 3 dikurangi ya. 1 kurang ini ganti X-nya. 1 kurang T per T pangkat 3, 1 kurang 0 per T ya, pangkat 3. 1 kurang 0 per T pangkat 3. Sehingga hasilnya ini min tadi ya. Min 1/3 PT kali 1 dikurang R-nya mana nih? R kuadratnya tadi keluar ya. Oh ini PR kuadrat tadi, sorry. Ini ada PR bukan P tapi sini PR kuadrat nih. Ini adalah PR kuadrat menjadi sama dengan P R kuadrat, dan ini juga menjadi min PR kuadrat min PR kuadrat T ya, itu ya. Ini dikali, jadi ini hasilnya adalah dari min PR kuadrat T. Ini adalah min PR kuadrat T min PR kuadrat T. Nah, ini 1 kurang 0 pangkat 3 dikurang 1 kurang T per T 1, sorry. T per T 1, jadi sini 1 kurang 1. Ya, terus 1 kurang 0 ya. Jadi hasilnya min 1/3 PR kuadrat T, ini sudah rumusnya sebetulnya, tinggal min ini kan. Ini 0, 0 pangkat 3 0 dikurang ini 1 ya. Nah, min 1 kali min plus kan, hasilnya 1/3 PR kuadrat T, terbukti. Ya. Sudah jelas? Ya. Ini rekamannya kacau jadi nggak terekamnya. Masih. Nah, kalau bola gimana? Bola sama juga ya. Kalau kita gambarkan ini, saya jari ini. Nah, kalau putar gini kan jadi bola nih. Nah, cukup kita ambil yang seperempat lingkaran ini menjadi setengah bola. Nah, kalau kita ini kan jadinya seolah-olah kan gini ya. Ini kalau kita buat gini, ini putus-putus. Nah, daerah ini kan dia nih. Ini artinya setengah bola enggak? Setengah bola ya. Jadi volume setengah bola. Ya, setengah bola. Ini Y, ini X, ini min R. Nah, diputar terhadap sumbu X. Bisa tak sumbu Y? Bisa juga ya. Volume bola adalah apa? P integral batasnya 0R. Oh ya, ini setengah volume bola ya kan? Setengah yang kuning ini. Setengah volume bola ada P dari ini 0R Y kuadrat dx. Nah, kita punya rumus persamaan lingkaran apa? X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Berapa Y kuadrat? Y kuadrat adalah R kuadrat dikurang X kuadrat. Ganti aja di Y kuadrat. Jadi adalah P 0R. Di sini adalah R kuadrat dikurang X kuadrat dx. Kalau ini integral biasa aja kan. Nggak ada akar ya. Berarti setengah volume bola sama dengan apa? P dikali R kuadrat integral R kuadrat konstan kali dx X nih. Enak. Ya kan? Tahu nggak nih? Ini kan itu R kuadrat dx. Bisa nggak? Atau bingung? Kalau bingung gini. Kalau bingung percaya. Jadi integral S kuadrat R kuadrat keluar tinggal 0R dx gitu kan. Min integral 0R X kuadrat dx. Kan gitu. Jadi sama dengan P integral R kuadrat integral dx X dikurang integral X pangkat 2 1/2 tambah 1 3 X pangkat 2 tambah 1 3 agak batas 0R. Nah, jadi awas ini setengah bola ya. P dikali R kuadrat dikali X batas atas
R dikurang batas bawah 0. Sepertiga kali R pangkat 3 batas atas. R pangkat 3 dikurang batas bawah 0 pangkat 3. Jadi ini adalah setengah volume bola sama dengan apa? P, ini R pangkat berapa? R pangkat 3 dikurang sepertiga R pangkat 3. Jadi setengah volume bola sama dengan apa? 1 kurang ini 1 R pangkat 3 kurang sepertiga berapa? R pangkat 3. 2/3. Pi kali 2/3 apa? R pangkat 3. Nah, supaya setengah hilang dikali berapa? Dikali 2. Dikali 2 ini menjadi volume 1 volume bola sama dengan ini menjadi 2 kali 2 4/3 pi R pangkat 3. Bukti semua. Ya, dasarnya oke. Nah, kemudian masih ada waktu. Contoh. Contohnya apa? Kalau volume tadi sudah ya, tadi saya buktikan ya, tabung sudah, kerucut sudah, bola sudah. Bagaimana kalau ada soal? Sebentar kita lihat. Aplikasi ya. Ada pertanyaan misalnya? Ya. Sebenarnya minggu depan dibawa. Oh, udah lewat ya. Sabtu ini harus kumpul ya. Soalnya ada bawa nggak? Hah? Anda bisa buka di sini. Tolong buka aja di sini coba. Boleh, boleh. Boleh. Grup E. Oke. Ya, yang mana Anda bingung? Itu yang Anda tanya. Ya. Ini basicnya udah kasih ya, rumus dasarnya dari mana ya sudah. Cuma yang belum dibutuhkan rumus basic sekali ya. Ini kelas apa tadi? Namanya belum masuk ya. Nah, ini baru masuk. Kayaknya bergerak ya. Ini kalkulus LA06 ya. Oke, yang Anda mau tanya mana? Ya. Berapa? Oke. Using the here method of planning problem. Then the form of the slowly the other way. Like the pollution or by the same in a very clearly and here's the planning. Experiment A pada meter kuadrat. Itu eksperimen itu. Tapi ini kita harus subye. Ya kan batasnya berapa? 01 kan? Kelihatan. Batas 01 sudah cuma masuk rumus saja. Ya kan? Jadi kalau jadi ada bentuk soal, misalnya ini integral, ya. Terus ini ada apa? Bentuk dari eksponensial ini kesamaannya. Bentuknya kayak gini. Nah ini
adalah X sama dengan E pangkat min, E pangkat berapa? Min Y kuadrat ya. Min Y kuadrat. Itu batasnya ini 0,1 kan? Ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke. Ditanya berapa luas ini kan? Ini ya. Ini diputar terhadap sumbu Y. Sumbu Y ya, sehingga bentuknya bayangannya di sini gitu. Bentuk gitu ya. Ke sini bentuknya. Nah, jadi diputar terhadap sumbu Y. Maka volume sama dengan apa? Pi integral batas Y-nya 0,1 nah. 0,1 Y-nya sini X kuadrat DY. Nah, tadi kan sini X-nya sama dengan E pangkat min Y kuadrat. Berapa X kuadrat? Berarti E pangkat min Y kuadrat di pangkat 2 kan? E pangkat min 2Y kuadrat enggak? Pangkatnya dikali kan? Nah, boleh kita masuk sini. Jadi ini hasilnya Pi integral 0,1 E pangkat min 2Y kuadrat DY. Astaga. Nggak ada Y-nya ya. Mana bisa kerjain gitu. Itu bisa pakai kayak Taylor itu baru bisa dia. Metode numerik. Masalahnya E pangkat min Y kuadrat. Kecuali yang bisa selesaikan kan ingat enggak dulu saya ajar maksudnya model U E pangkat U DU. Nah, turunan dari min 2 Y kuadrat kan min 2 kali 2 min 4 Y DY. Ada enggak Y DY? DY-nya ada, Y enggak ada. Enggak bisa dikerjakan. Harusnya ya kalau dengan cara ini DY sama Y. Ini agak aneh soalnya ya. Benar, integral yang cara biasa kan nggak bisa kan? Harusnya kan E pangkat U DU kan? Hasilnya E pangkat U. Nah sekarang turunan dari min 2Y kuadrat kan min 4Y DY. Ada nggak Y DY? DY-nya ada, Y-nya ada. Karena nggak ada, nggak bisa dikerjakan. Itu bisa dikerjakan secara metode numerik, model lain. Cara nggak bisa. Ini agak aneh nih. Biasanya gitu. Ya. Nah, selain itu yang lain lagi, coba. Oke. 3. Pending output line. Ini panjang garis dengan disebut atau slide panjang disebut. Kurva dari bentuk ini, Y adalah S order S pangkat 3. Dari data pangkat kepada 2X. Batasnya tahu ya. Jadi yang pas ya. Batasnya kaki setengah. Oh, datanya waktu 0,2. Itu rumusnya. Anda belum dapat ya. Oke, saya terangkan sebentar ya. Jadi panjang kurva itu, jadi kalau ada gini, ada dua cara. Ada sumbu X, sumbu Y beda ya. Jadi kalau ada sumbu X, ini misalnya ada kurva gini, lambangnya S. Ini A sampai B. Nah, kalau ini terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu X, maka S adalah integral AB akar dari 1 ditambah DY per DX pangkat 2. Di aksen. Kali DX. Kalau taruh sumbu Y, nah ini kalau taruh sumbu Y misalnya di sini. Garisnya itu juga tuh. Sama kan? Ini Y sama dengan, kalau ini X sama dengan A, ini X sama dengan B. Kalau ini Y sama dengan P, ini Y sama dengan Q.
Nah, kalau terhadap sumbu Y, maka panjang kurva adalah integral PQ Y ya, Y1, Y2 akar dari 1 ditambah terbalik nih. dx per dy pangkat 2. Jangan aksen ya. dy per dx kali dy. Sudah paham ya? Oke. Sekarang soal Anda ini adalah dia kasih gambar gini. Ini adalah semacam parabola atau apa ya? Mungkin enggak persis parabola ya. Misalnya gitu, tuh titiknya sini satu ya. Nah, ini setengah batasnya. Ini setengah, ini adalah 2. Betul enggak gitu? Ini X, ini Y. Nah, panjang kurva, jadi kita namakan nih S ya. Ini S sama dengan integral batasnya setengah sampai 2 akar dari 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat kali dx. Nah, sekarang kita cari nih. Y sama dengan X pangkat 3 per 6 ya. Halo? X pangkat 3 per 6 per 2X ya. Berapa dy per dx-nya? Cari. Dy per dx-nya sama dengan ini 1/6 kali. Nah, X pangkat 3 kita turunkan berapa? 3 kali X pangkat 3 pangkat 1. Ya enggak? N kali X pangkat M-1. Awas ini hati-hati ini. Ini sama enggak dengan ini? 1/2 F pangkat -1. Sama enggak? Nah, turunannya apa? Setengah kali X pangkat -1. -1 kali X pangkat -2. Betul enggak? Nah, hasilnya apa nih? Setengah X kuadrat min setengah kali 1/S kuadrat. Betul enggak? Atau biar gini dulu. Ini keluarkan setengah ya. Setengah X kuadrat dikurang 1/S kuadrat enggak? Benar ya? Nah, ini dy per dx. Katanya betul dy per dx pangkat 2. Ya betul ini kan. dy per dx tambah 1 diakarkan. Supaya kita cari sendiri ini. Jangan di integralnya panjang nulisnya. Jadi kita cari dulu, coba cari dy per dx di pangkat 2 kan berapa? Halo? Ini berarti setengah dikali berapa sih? Atau ini selesai dulu berapa nih? Ini adalah kalau dari jadi 1 ini X pangkat 4 kurang 1 per X kuadrat enggak? Per 2 sini. Sama enggak? Setengah. Lebih gampang ini nulisnya kan? Nah, jadi ini kita gabung sini menjadi jangan pakai setengah ya. Kita enggak pakai setengah ini. Jadi kita langsung masukkan yang ini ya. X pangkat 4 kurang 1 tambah 1. Kurang 1 per X 2X kuadrat. Kurang 1 ya. Kurung pangkat 2 ya. Oke. Kurung pangkat 2 ini jadinya apa nih? Di pangkat 2 ini berapa? Pangkat 8 ya. 2 kalinya 2X pangkat 4 tambah 1 per 4X pangkat 4. Betul ya. Nah, sekarang 1 ditambah dy per dx pangkat 2. Berarti 1 tambah ini kan. X pangkat 8 kurang 2X pangkat 4 tambah 1 per 4X pangkat 4. Nah, ini kalau kita gabung jadi apa? 1 ini adalah 4X pangkat 4 dibagi 4X pangkat 4 enggak? Nah, ditambah X pangkat 8 kurang 2X pangkat 4 tambah 1. Hasilnya apa? Hasilnya X pangkat 8, data paling besar. Terus yang ini. Ya, yang ini dengan ini kita jumlahkan berapa? Tambah 2X pangkat 4 tambah 1 per 4X pangkat 4.
Jadi ini yang tadi terbalik tanda min ini. Anda lihat, enggak? Ini adalah sebetulnya X pangkat 4 ditambah 1 pangkat 2 enggak? Kalau tadi kan kurang. Nah, per ini balik lagi nih. 2X pangkat 2 pangkat 2 enggak? Berarti kalau kita keluarkan X pangkat 4 plus 1 per 2X kuadrat pangkat 2. Jadi kalau itu akarnya berapa? Yaitu ini permainan. Nah, ini berarti menjadi akar dari X pangkat 4 tambah 1 per 2X kuadrat kurung pangkat 2 itu sama dengan hilang akarnya enggak? X pangkat 4 plus 1 per 2X kuadrat. Nah, ini yang kita integralkan. Ya kan? Oke. Baru kita lakukan sini. Jadi panjang kurva adalah integral berapa tadi? Setengah sampai 2 ya. Dari apa tadi? Mana ini? Oh. Akar 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat kali dx. Jadi setengah sampai 2. Nah, baru masuk ini apa tadi? Hasilnya X pangkat 4 tambah 1 per 2X kuadrat. Betul gitu? Kurung dx. Apabila pangkat pada pembilang lebih besar atau sama dengan penyebut, lakukanlah bagi berekor. Kita bagi berekor sih ya. Jadi X pangkat 4 ditambah 1 dibagi, oh, tambah satunya agak jauh sedikit ya. Tambah satunya letak di belakang sekali. Tambah satunya nanti. Jadi X pangkat 4 dibagi dengan berapa? 2X kuadrat berapa? Setengah X pangkat 2 enggak? Coba kan setengah kali 21 jadi X pangkat 4. Udah ya. Benar gitu? Kemudian sini tambah 1 dari ya. Ini kurang 0 ya. Nah, dikurangi ini 1 tetap. Ini ditambah 1 per 2X kuadrat. Gitu ya? Ya. Berarti sini sama dengan integral setengah sampai 2. Ini menjadi 1/2 X kuadrat ditambah. Nah, ini sebaiknya dinaik ke atas ini. Setengah X pangkat min 2. Nah. Kurung dx. Kita selesaikan. Setengah kali integral X kuadrat berapa? 1/2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1. Nah, tambah setengah kali X pangkat min 2 kali X pangkat min 2 tambah 1 ya. Sorry. Min 2 kali X pangkat min 2 tambah 1. Ya, N kali X pangkat N plus 1. Betul nggak? Ini integral. Salah. Integral sampai N. Integral, sorry. Ke jalannya ya, ke jalannya. Jadi ini 1/n plus 1 gitu ya. Kali X pangkat N plus 1. Agak batas setengah sampai 2. Jadi ini hasilnya 1/6 X pangkat 3 tambah setengah kali ini min 1 ini min sini ya. X pangkat min 1. Agak batas setengah sampai 2. Atau ini jadikan dulu 1/6 X pangkat 3 min 1/2X. Itu enggak? X pangkat min 1 turun ke bawah. 1/X kali setengah. Agak batas setengah sampai 2. Masukkan 1/6 kali 2 pangkat 3 dikurang gitu ya. Boleh begini, boleh 2 kali setengah. Ini yang batas atas dikurangi batas bawahnya juga 1/6 kali setengah pangkat 3 dikurang 1/2 kali oh salah, ini 2 tadi ya. Ini 2 tadi. Ini 2 itu setengah. Ini 2. Betul ya? 2 ini 2 kali setengah. Setengah sini. Jadi hasilnya berapa? Jadi ini apa? Tadi volume ya. Panjang kurva, sorry. S sama dengan itu lambang panjang kurva. Ini berapa? 2 pangkat 3 per 6. Jadi 8/3 ya. 8/3.
Hah? 2 pangkat 3? 2 pangkat 3, tadi. 2 pangkat 3, oh ya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. 8 bagi 6. Itu betul 8/6 sih. Terus apa lagi? Kurang 1/4. Ya. Kurang 1/4. Kurung. Terus dikurangi gitu ya. Satu lagi apa? Setengah pangkat 3, 1/8. 1/8 kali 1/6, 1/48 enggak? 1/48. Ini 1/48. Main angka semua sih. Terus ini, nah ini coret nih. Ini enggak? 1 bagi 1, 1 ya, min 1 sini. Nah, buka kurung aja nih. Ini kecil berapa nih? Ini kecil 4/3 kurang 1/4 dikurang 1/48 min kali min plus 1. Hasilnya S berapa? Min KPK penyebutnya. 48 pasti ya. Yang 3 nih. 1 biar aja. Nah, 48. Kalau ini 48 ini 3 kali 16 kali 4 64. Ini berapa nih? 12. Ini min 1 tambah 1 ya kan? Jadi S berapa? 64 dikurang 12 berapa? 52. Kurang 1. 51 ya? Per 48 ditambah 1. Berkecil lagi bagi 3. 17/16 ya. Tambah 1. 1 itu 16/16 tak? Berarti sini 33 ya. Hah? 6 sih 13, 1 ya 33 kan? Ya itulah panjang kopanya. Paham ya? Ada lagi? Wih, udah lewat. Anda mau kuliah lagi nih. Ya kira-kira gitulah penggambarannya. Kadang-kadang ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Gitu. Ya. Oke, ini kita ya mungkin malam saya nanti saya kirim ke Anda ya. Yang pasti yang ini bisa saya kirim duluan, tapi videonya rusak itu, dipotong. Maaf dulu. Saya suka lupa ya. Harus di-share lagi. Baik. Ada pertanyaan sini? Ya, jumpa lagi minggu depan kita yang mana harus didahulukan. Kalau tadi yang dibilang itu saya ajarkan itu duluan tadi. Saya tidak tahu, saya ajarkan yang tadi apa luas dulu, volume, gitu kan. Ternyata hanya kurva. Ini sesuatunya sesudah volume. Secara luas bukan benda putar. Ya, oke lah. Ya, baik. Kita akhiri. Ya, ya silakan. Yuk, yuk, sama. Mari. Di perumahan Taman Ava Indah, Juali. Ya, saya datang aja. Ikut kalau mau datang ke kampus jam 9. Ya, saya ada di situ. Kemarin siapa yang jemput kemarin teman? Anda atau Si Kenzi tidak. oh ya udah. Ini bantu juga deh. Dari T-Start 2 ya. 2. Ya boleh, boleh. Silakan ya, ya. Oke, sama-sama. Ya. Cuma apa ya? Ya, yang depan ya.
Dekat pos nih ya, di pos keluar itu. Situ saya tunggu di situ, saya masuk ke dalam. Nah, ya, ya, sama-sama. Yuk, Presiden. Ricardo. Iya, yuk. Ini Ricardo. Aduh, Ricardo.